Ketegangan semakin memuncak seusai Amerika Serikat menyita dua kapal tanker minyak Rusia yang terafiliasi Venezuela. Beberapa hari setelah itu, latihan perang gabungan digelar Rusia, China, Iran di Laut Utama Afrika Selatan. Latihan militer itu berisiko semakin merusak hubungan Pretoria dengan Washington. Dikutip dari The Moscow Times, latihan militer Will for Peace 2026 dipimpin oleh China. Adapun latihan ini melibatkan Angkatan Laut dari 11 anggota negara BRICS yang merupakan kelompok negara berkembang. Perlu diketahui, Presiden Amerika Serikat Donald Trump pun sempat menjuluki 11 anggota negara BRICS ini sebagai anti-Amerika. Kapal perang Rusia tiba di lepas pangkalan Angkatan Laut Utama Afrika Selatan pada Jumat 10 Januari 2026. Rusia siap bergabung dengan kapal-kapal Tiongkok dan Iran dalam latihan militer tersebut. Wakil Menteri Pertahanan Afrika Selatan, Bantu Holomisa buka suara terkait latihan gabungan tersebut. Ia mengatakan Uni Emirat Arab diperkirakan akan mengirim kapal dan tergabung dalam latihan militer tersebut. Sementara Holomisa menyebut latihan militer ini telah direncanakan jauh sebelum ketegangan yang terjadi saat ini dengan Amerika Serikat. Meski begitu, seorang juru bicara Kementerian Pertahanan Afrika Selatan menyebut latihan gabungan ini tidak ada kaitannya dengan Venezuela. Rusia kembali menunjukkan tajinya dengan meluncurkan rudal hipersonik pembawa nuklir yakni Orasnik ke gerbang NATO. Pasalnya, serangan yang diluncurkan pada Jumat 9 Januari malam berhasil menggempur wilayah Ukraina Barat yang hanya beberapa kilometer dari perbatasan negara anggota NATO Polandia. Serangan ini mengakibatkan setidaknya 4 orang tewas. Rusia mengklaim peluncuran rudal balistik jarak menengah menjadi sebuah balas dendam. Menteri Luar Negeri Ukraina mengatakan penggunaan rudal Orasnik yang begitu dekat dengan perbatasan Uni Eropa dan NATO. Hal ini menimbulkan ancaman serius bagi keamanan Eropa dan menyerukan kepada para mitra untuk meningkatkan tekanan kepada Moskow. Gubernur Lviv mengatakan serangan Rusia telah merusak fasilitas infrastruktur penting. Sementara beredar rekaman saat rudal Orasnik Rusia menggempur wilayah Ukraina Barat. Dalam rekaman video itu terlihat kilatan terang yang menghantam tanah sebelum ledakan keras. Di satu sisi, ini menjadi pertama kalinya Rusia menggunakan rudal Orasnik yang mampu membawa hulu ledak nuklir. Presiden Vladimir Putin telah berulang kali menyebut Orasnik dalam beberapa bulan terakhir ini sebagai ancaman terhadap Ukraina dan Barat. Putin memperingatkan bahwa rudal ini dapat digunakan terhadap negara-negara yang memasok senjata untuk Kiev. Rusia mengerahkan kapal perang di tengah ketegangan konflik dengan Amerika Serikat. Tak hanya Rusia, China pun turut mengerahkan kapal perang pada pekan ini. Adapun kapal perang kedua negara itu untuk melakukan latihan militer bersama. Kapal perang Rusia tiba di lepas pangkalan Angkatan Laut Utama Afrika Selatan pada Jumat 9 Januari, sementara kapal Cina dan Iran sudah terlebih dahulu tiba di wilayah tersebut. Kali ini Cina mengeluarkan kapal perusak dan kapal pengisian bahan bakar. Kemudian Iran mengerahkan kapal pangkalan depan dalam misi latihan gabungan tersebut. Adapun pengerahan kapal perang Rusia, Cina, Iran terjadi seusai Amerika Serikat menyita dua kapal tanker minyak Moskow yang terafiliasi Venezuela. Sementara latihan kapal perang ini merupakan latihan militer Will for Peace 2026 yang dipimpin oleh China. Selain ketiga negara tersebut, latihan ini diikuti Angkatan Laut dari 11 negara anggota BRICS. Latihan ini akan memungkinkan Angkatan Laut untuk bertukar praktik terbaik dan meningkatkan kemampuan operasional bersama. Amerika Serikat sempat menculik dua awak kapal saat melakukan aksi penyergapan dan penyitaan terhadap kapal tanker minyak Rusia. Kini dua awak kapal yang merupakan warga negara Rusia telah dibebaskan Amerika Serikat. Hal itu disampaikan juru bicara Kementerian Luar Negeri Rusia Maria Zakharova yang mengatakan dua awak kapal itu telah dibebaskan Amerika Serikat pada Jumat 9 Januari 2026. Zakharova menyebut pembebasan itu dilakukan seusai Rusia menyampaikan permohonan kepada Presiden Amerika Serikat Donald Trump. Rusia pun berterima kasih kepada Amerika Serikat yang telah membebaskan dua warga Moskow. Utusan khusus Rusia Kirill Dmitriev mengatakan Trump memutuskan untuk membebaskan semua warga Rusia yang berada di atas kapal tanker minyak Marinera. Padahal sebelumnya Amerika Serikat menyebut awak kapal tanker minyak Marinera dapat dituntut. Hal itu dikarenakan mereka membawa kapal tanker minyak yang diduga terafiliasi Venezuela. Pihak berwenang Amerika Serikat mengatakan bahwa kapal tersebut merupakan
bagian dari armada bayangan yang mengangkut minyak untuk beberapa negara yang melanggar sanksi Amerika Serikat. Adapun Amerika Serikat telah melakukan penyitaan terhadap 2 kapal tanker minyak di Atlantik Utara meski kapal tersebut terus dikawal oleh Angkatan Laut Rusia. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.